Kamis kemarin saya di Bandara Juanda, lalu datang menyongsong saya Gus Muhyiddin Iskandar. Dan beliau mengatakan, Pak Anies, ini saya minta 5 menit. Saya ini udah buru-buru, Gus, harus boarding. Buru hari Kamis ini. Hari Kamis, dan beliau bilang ini ada pesan dari Kiai Thoifur pada saya. Pesannya supaya berpasangan dengan Muhaimin. Pada waktu itu kita sudah tahu ada percakapan. Kan hari Kamis, 2 hari sebelum. Tapi kan beliau tidak tahu atas ini semua. Jadi saya bilang, sampaikan pada Kiai Thoifur, mohon doanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu mudah-mudahan ada jalannya. Dan Kiai Thoifur saya hampir tidak pernah ketemu. Ketemu di haji itu karena beliau rumahnya agak jauh di Purworejo, dan Kiai Thoifur ini sangat terkenal karena murid Sayyid Muhammad Al-Maliki, bahkan murid kesayangan, sampai ada sumur di rumah Sayyid Al-Maliki ini, Bi'rut Thoifur, sumur Thoifur. Beliau terkenal ahli istikharah. Dan kalau istikharah biasanya muncul Nabi menemui dan seterusnya. Kan kalau beliau dapatnya sudah diberitahunya lama. Kalau saya sudah ada pembicaraan itu. Kan pada hari Kamis itu pertemuan Gus Imin itu hari Selasa. Jadi kalau saya dapatnya pesan itu sesudah ini semua berjalan. Dan saya ingin masuk ke situ, Mas Anies, Gus Imin. Seberapa jauh, saya ke Mas Anies dulu, seberapa jauh Anda sebetulnya terlibat dalam proses ketika akhirnya memutuskan Gus Imin menjadi pasangan? Karena yang tampak di publik, keputusan ini diambil oleh Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem, dan Anda hanya ditugaskan untuk menjalankan keputusan itu selayaknya seorang petugas partai, menjalankan keputusan. Ya, apabila Pak Surya Paloh mengajukan nama yang tidak relevan dengan usaha pemenangan, dan saya harus melaksanakannya, maka saya petugas partai. Semata-mata menjalankan. Tapi kalau yang dibawa namanya adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti saya sampaikan tadi, di bulan Juni kepada semua saya sampaikan kita perlu mengundang PKB. Kenapa? Karena kita lemah di Jawa Timur, lemah di Jawa Tengah, dan kita membutuhkan partai yang punya basis kuat di sana. Jadi ketika ada nama ini adalah nama yang sesuai dengan kebutuhan. Disebut bila beliau bawa nama kemenakannya, adiknya, anaknya, kerabatnya untuk dijadikan pasangan, dan saya harus mengikuti, ya namanya petugas partai. Tapi kalau sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita, bisa muncul nama itu dari mana saja. Dan pada waktu itu, Pak Surya Paloh itu berada dalam situasi di mana begini gambarannya. Bertemu dengan kesempatan, nanti mungkin Gus Imin bisa cerita prosesnya. Beliau dalam situasi, saya berunding dengan PKS dan Demokrat, baru nanti bangun kesepakatan dengan PKB. Risikonya mungkin PKB sudah diajak oleh yang lain dulu. Atau bangun kesepakatan sekarang, lalu menjelaskan kepada PKS dan Demokrat, risikonya mereka merasa dilewati dan tidak diajak bicara. Dan ini sebuah ijtihad nih. Kemudian Pak Surya Paloh memilih opsi yang pertama, ambil kesepakatan dulu, terus kemudian jelaskan. Memang ada risiko. Risikonya ada perasaan seperti dilewatkan tindakan, termasuk ketika ketemu dengan saya. Jadi ketika bertemu, saya sampaikan, Pak Surya Paloh begini, ini ada 2 partai lain yang sudah dalam percakapan selama beberapa bulan terakhir ini. Saya harus berbicara dengan mereka, harus menjelaskan dan menyampaikan inilah opsi baru yang selama ini tidak ada di dalam percakapan kita. Ya, itulah yang terjadi. Jadi kalau yang ditawarkan itu bukan solusi dan saya kemudian melaksanakan, ya itu namanya petugas. Tidak ada relevansinya untuk kemudian menyetujui. Tapi kalau itu adalah solusi, maka ini sesuatu yang masuk akal untuk dibicarakan. Gus Imin, sejak kapan percakapan dengan Pak Surya Paloh soal cawapres ini mulai berkembang secara serius? Apakah memang di malam itu, di Selasa malam, atau sebelumnya Anda sudah membuka pintu percakapan itu? Saya baru sekali ketemu Bang Surya dan Hasya itu bicara tentang pilpres. Tidak pernah sama sekali. Nah, tapi ada peristiwa yang memang ini jalan Tuhan. Sekali itu, maaf, sekali itu ya Selasa malam ya itu. Dok. Saya tidak pernah ketemu dan saya tidak
punya bayangan untuk berkoalisi dengan Nasdem. Nah, ceritanya sederhana sekali, tapi luar biasa. Ini saya bilang ini takdir. Jadi hari Senin itu Rakornas pemenangan pemilu. Saya tahu ini peserta Rakornas se-Indonesia ini pasti memaksa saya ngambil keputusan. Mereka udah nunggu lama untuk siap bergerak. Saya bilang banyak dimuat di media, saya sampaikan di pidato pembukaan. Untuk kali ini jangan sekali-sekali mengevaluasi saya soal Pilpres. Kasih waktu saya untuk melihat dinamika yang masih sangat tidak pasti. Tolong, untuk Rakornas kali ini tidak bahas Pilpres. Kita khusus spesifik Pileg. Ternyata berkembang di situ. Berkembang keras dan bahkan di Rakornas itu muncul kesimpulan Muhaimin sama PKB ini ibaratnya pemegang mandat ideologi PKB, pemegang mandat cita-cita PKB, pemegang mandat ajaran-ajaran PKB dan NU serta Islam, pesantren. Yang kedua, PKB pemegang mandat historis sejarah. Dua mandat ini tidak boleh berhenti stuck, tidak jelas arahnya kemana. Ibarat di rapat serius ini diputuskan adalah ideologi dan sejarah ini harus mengalir seperti air kemanapun tujuan itu ada. Mereka berkesimpulan koalisi hari ini stuck. Stuck sehingga air kalau terlalu stuck kita tahu sendiri berbahaya. Air harus mengalir. Sebuah kesimpulan yang menurut saya di luar perhitungan saya. Ada keputusan air ini harus mengalir cepat. Stuck itu karena apa? Apa faktor yang kemudian membuat ini dirasa stuck? Koalisi ini koalisi sebelumnya kan? Ya, mereka ingin segera kampanye saya dengan siapa. Mereka ingin gambar-gambar yang sudah ada Pak Prabowo dengan saya itu diperbarui yang sudah rusak-rusak itu. Mereka ingin segera memastikan caleg-caleg ini untuk bergerak siapa fitur yang di samping caleg ini. Jadi stuck karena belum ada kepastian apakah ketua umumnya akan maju dalam kontestasi. Betul, belum ada gambaran. Nah, saya sudah melarang membahas itu, tetap aja dibahas dan diputuskan alir harus mengalir. Keputusan itu lalu saya datang ke acara ulang tahun PAN malam itu. Tanpa saya duga ada pertemuan Pak Surya Paloh Selasa malam. Jadi malam berikutnya, 24 jam setelah keputusan teman-teman. Yang menghubungi Pak Surya, Anda atau Pak Surya menghubungi Anda, Gus? Saya dihubungi oleh staf saya bahwa akan ada Pak Surya Paloh mau minta ketemu dan saya juga sedang kosong, ya sudah silahkan. Kenapa saya tanya, Gus? Karena saya ingin dapat konfirmasi. Jadi inisiatif untuk menjadi cawapres itu Anda yang menawarkan ke Surya Paloh atau sebaliknya Surya Paloh yang meminang Anda untuk Mas Anies Baswedan? Tidak ada niatan malam itu ambil keputusan cawapres atau capres. Malam itu saya memutuskan untuk coba dijajaki